Dunia kerja modern telah mengalami banyak kemajuan, namun kesetaraan gender masih menjadi isu yang belum terselesaikan. Nah, perempuan di seluruh dunia masih menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan, yang itu semua dapat menghambat potensi mereka untuk mencapai kesuksesan dan berkontribusi penuh pada pembangunan. Video ini akan membahas tentang salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang sering disebut dengan SDGs yang paling penting dan yang akan kita fokuskan pada pembahasan kali ini mengenai SDG yang poin kelima, yaitu mengenai kesetaraan gender. Kita akan melihat lebih dalam beberapa masalah utama yang dihadapi perempuan di tempat kerja, seperti misalnya yang pertama mengenai kesenjangan upah. Jadi menurut data, perempuan secara global mendapatkan gaji rata-rata 23% lebih rendah daripada laki-laki. Nah, loh. Kemudian untuk poin yang kedua, kurangnya representasi perempuan. Jadi, perempuan itu masih kurang terwakili dalam posisi-posisi kepemimpinan yang strategis di berbagai sektor. Nah, untuk poin yang ketiga mengenai diskriminasi dan pelecehan. Nah, ini yang sering marak. Jadi perempuan itu sering mengalami pelecehan, bahkan sampai pelecehan seksual dan diskriminasi di tempat kerja. Ngeri. Nah, untuk poin yang keempat mengenai kurangnya dukungan. Jadi, perempuan mereka yang mengambil cuti melahirkan atau tanggung jawab keluarga lainnya seringkali mengalami kesulitan untuk kembali bekerja dan mendapatkan dukungan yang memadai seperti itu. Nah, semua ini berdampak tentunya ya. Jadi untuk kategori dampaknya saya bagi menjadi tiga kategori. Yang pertama mengenai ketidakadilan dan kerugian ekonomi. Nah, jadi dampaknya itu mengenai kesenjangan upah dan kurangnya akses ke peluang kepemimpinan, merugikan perempuan pastinya dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian untuk dampak yang kedua mengenai keterbatasan potensi perempuan. Jadi perempuan tidak dapat mencapai potensi penuh mereka ketika mereka dihadapkan pada diskriminasi dan hambatan untuk maju dalam karir mereka tentunya. Kemudian untuk kategori yang ketiga mengenai dampak negatif pada keluarga dan masyarakat. Jadi ketidaksetaraan gender dapat berdampak negatif pada keluarga dan masyarakat, seperti contohnya meningkatkan kemiskinan dan masalah kesehatan. Jadi ini semua dampak dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat pada umumnya. Nah, untungnya berbagai inisiatif telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa contohnya diantaranya yang pertama mengenai kebijakan kesetaraan upah. Jadi pada poin ini menerapkan kebijakan yang memastikan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama terlepas dari gendernya itu mau laki-laki ataupun perempuan. Nah, untuk yang poin kedua mengenai program mentoring dan pengembangan karir. Jadi poin ini lebih ke memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan keterampilan dan jaringan mereka untuk mencapai kemajuan dalam karir mereka tentunya. Kemudian yang ketiganya mengenai kampanye kesadaran. Jadi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dan menantang stereotip gender di tempat kerja. Nah, untuk poin yang keempat mengenai dukungan bagi perempuan yang bekerja. Jadi harus menyediakan layanan penitipan anak yang terjangkau dan fleksibilitas kerja bagi perempuan yang memiliki tanggung jawab keluarga. Seperti itu. Nah, membahas mengenai SDG yang poin kelima mengenai kesetaraan gender itu sendiri. Jadi, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG tadi poin yang kelima itu bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Nah, target dari SDG 5 itu sendiri ada beberapa di antaranya. Yang pertama, mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun. Poin yang kedua, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkatan. Poin yang ketiga, menyingkirkan semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta pelecehan. Kemudian poin yang keempat, memberikan akses yang setara dan universal kepada pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi perempuan dan anak perempuan. Nah, poin yang kelima, memastikan partisipasi penuh perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik.
Jadi bisa kita simpulkan, untuk mencapai kesetaraan gender di dunia kerja adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, perusahaan, dan individu harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan inklusif bagi semua orang, terlepas dari gender mereka, apa itu laki-laki ataupun perempuan. Dengan bekerja sama, kita dapat membangun dunia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu itu semua? Yang pertama, dukunglah kebijakan dan inisiatif yang mempromosikan kesetaraan gender. Kemudian poin yang kedua, tantanglah stereotip gender di tempat kerja. Yang ketiga, promosikan budaya kerja yang inklusif dan suportif. Kemudian poin yang terakhirnya, berbicaralah melawan diskriminasi dan pelecehan seksual. Mari bersama-sama kita bisa membangun dunia kerja yang lebih baik bagi semua orang. Sekian, terima kasih. Saya Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.